Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Azmi di sini dari channelnya Drive Z Auto. Nah, untuk kali ini videonya sangat menarik nih karena kita bakalan komparasi bukan antar tipe, tapi kali ini antar generasi. Yang sebelumnya X-Force generasi yang lama faceliftnya yang sudah with Diamond Sense tipe tertingginya dengan generasi terbarunya dari X-Force, yaitu All New X-Force Hybrid. Untuk yang tipe kali ini, keduanya kita bakalan komparasiin yang sama-sama tipe tertinggi. Yang tipe X-Force Hybridnya itu Ultimate Premium Option, yang sudah kelihatan mulai dari two-tone colornya, serta yang ini untuk tipenya Ultimate with Diamond Sense. Oke, tanpa berlama-lama mari kita untuk review dari kedua unit ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya serta tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Drive Z Auto. Serta untuk mau langsung menghubungi bisa langsung ke 0895 6133 63368. Oke, mari kita tunggu dan jangan kemana-mana, langsung tonton aja video ini. Nah, langsung aja kita tanpa berlama-lama mari kita review untuk kedua unit ini. Untuk kebetulannya ini di dealer saya, ini kedua unit adalah unitnya test drive. Jadi kalau misalnya kalian test drive ke Azmi, kalian pasti bisa ngerasain unit tipe tertingginya. Jadi kalau nggak perlu bingung-bingung dengan beberapa tipe yang kekurangan atau ini, kalian tidak akan merasakan itu karena kita langsung merasakan unit tipe tertingginya. Oke? Untuk kita lihat yang pertama itu mulai dari model kuncinya. Ini untuk model kuncinya dia sama-sama masih menggunakan model yang sama dengan 3 tombol, yaitu tombol untuk mengunci, lalu ada tombol untuk membuka, serta ada tombol untuk membuka bagasi. Fungsinya tetap sama, tetap diklik 2 kali. Untuk yang kedua kita akan mulai dari tampilannya. Untuk yang di sini ini kebetulan udah ditambahin dengan emblemnya, tapi ini aksesoris ya, maksudnya dia aksesoris dari X-Force. Jadi bukan kalau misalnya kalian mau penambahan untuk pembelian aksesoris, ini contoh dari aksesorisnya. Lalu di sini ada penambahan yaitu yang paling terlihat di bagian depannya. Untuk X-Force Hybrid, dia di sini ada logo emblem F-nya yang menandakan kalau dia adalah X-Force Hybrid. Kalau untuk yang model yang lama, dia tidak ada ya. Dia masih model seperti yang sama untuk grill depannya, tapi tidak ada logo emblem hybridnya. Nah, untuk yang paling kelihatan yang kedua, itu adalah kita harus pindah ke samping. Karena itu bagian dari velg unit X-Force-nya. Untuk velgnya, dia masih menggunakan ring yang sama ya. Di ring 18, untuk profil bannya juga sama. Di 205 555 ring 18. Jadi ringnya masih sama, tapi yang membedakan model yang lama dia menggunakan 4 palang, model yang sekarang dia menggunakan 3 palang. Tapi walaupun dikurangi itu tidak membuat kekuatannya berkurang karena 3 palangnya dia lebih lebar lagi. Nah, oke, jadi mari kita ke bagian pintu. Untuk bagian pintunya di sini dia ada tambahan ya. Untuk yang model X-Force yang baru, dia ada emblem HEV-nya. Jadi sekarang untuk Mitsubishi X-Force yang tipe hybrid, dia banyak banget emblem hybridnya yang menandakan kalau unit ini hybrid. Dari depan, kanan, kiri, belakang. Kalau untuk yang lama tetap karena dia masih menggunakan mesin ICE. Lalu untuk mesinnya, nah kebetulan nih karena kita membahas mesin, untuk mesinnya di sini ada upgrade ya, pasti upgrade dong, karena kan udah ada yang namanya motor listriknya. Untuk upgrade-nya di sini lumayan drastis ya, karena untuk model yang lama dia masih menggunakan 49A kode pertama, lalu yang ini sekarang dia menggunakan generasi keduanya. Yang sebelumnya dia masih menggunakan di 1500 cc, untuk yang sekarang dia udah 1600 cc plus hybrid. Nah, untuk mesin bensinnya sendiri, dia menggunakan di 107 PS dengan 134 Nm. Untuk mesin listriknya, itu lebih gede lagi loh. Di 116 PS dengan 255 Nm. Jadi ini mesinnya badak banget. Tapi walaupun badak,
tetap untuk penggunaan bensinnya pasti lebih awet. Kenapa? Sudah ada review dari Rifat Sungkar, itu unit ini tembus 1172 km yang dimulai dari Jakarta hingga ke Bali. Jadi walaupun mesinnya lebih gede, tapi tetap lebih hemat bensin. Untuk kaca filmnya dia masih menggunakan model yang sama ya. Black Phantom dari Solar Guard. Nah, di sini yang sedikit membedakan dia mulai dari roof railnya. Kalau untuk roof railnya dia menggunakan model roof rail dari X-Force yang lama, X-Force dari generasi pertama. Kalau untuk roof railnya, nah yang ini dia terlihat lebih besar ya untuk model roof railnya. Oke, sekarang kita ke bagian yang menarik nih. Di bagian spionnya, sekarang untuk model X-Force yang terbaru, dia udah ada kamera 360 ya. Jadi banyak banget yang nge-request untuk X-Force itu sebaiknya menggunakan kamera 360 atau multi round monitor. Nah, ini dikabulkan oleh Mitsubishi. Jadi untuk X-Force yang generasi sekarang, dia sudah ada kamera 360 atau multi round monitor. Dan juga kebanyakan pasti pada bilang untuk di Jakarta ngapain pakai kamera 360. Justru di Jakarta itu kan kebanyakan tempatnya sempit, dan untuk unit ini dia lebih besar, lebih enak lagi, dan juga lebih baik untuk visibilitas. Oke, mari kita pindah ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya di sini dia ada beberapa perbedaan. Yang paling mencolok ialah dari shifternya. Karena untuk X-Force Hybrid ini dia menggunakan shifter yang terbaru, yaitu shift by wire, yang biasa dipakai di unit-unit mahal. Contohnya mungkin ada di beberapa unit BMW atau mungkin Mercy. Itu dia menggunakan shift by wire. Nah, untuk shift by wire ini dia lebih, keuntungannya apa? Dia jarak perpindahannya lebih sedikit ya. Kayak untuk perpindahan ketika generasi yang lama, shifter yang lama, itu dia dari, misal contoh, dari netral ke parking, dia harus ada perpindahan ke R dulu, baru ke parking. Tapi kalau untuk unit ini, shift by wire, dia cukup dengan menekan tombol parking, sudah langsung otomatis parking. Dan kalau misalnya nih, ketika kalian dari D ke R, itu kan pasti dari D pindah ke N netral baru ke R. Kalau sekarang tidak, dari D bisa langsung ke R, cukup dengan menarik tuasnya ke arah R, sekali aja langsung berpindah. Jadi tidak memakan tempat yang banyak. Nah, untuk ground clearance-nya mungkin agak sedikit down, karena pasti yang namanya baterai itu berat. Jadi untuk yang model lama, dia ada di 22 cm. Sedangkan untuk model yang baru, dia ada di 21 cm. Jadi selisihnya sekitar 1 cm, tapi itu tidak terlalu terasa ya. Apalagi dengan pengurangan 1 cm, bisa memberikan jarak yang sampai 2 kali lipat ya. Karena yang awalnya ini bisa tembusnya untuk yang mesin ICE itu biasanya di dalam kota bisa tembus 1:13 sampai 1:14. Tapi untuk mesin yang ini dia bisa tembus 1:24. Nah, untuk yang ke daerah Bali kemarin itu kalau kita hitung itu bisa tembus 1:27,92 ya. Jadi hampir 1:28. Dan itu bukan klaim dari Mitsubishi, itu benar-benar dites jalan oleh Rifat Sungkar, dan itu ada videonya di YouTube tersebut. Jadi kita tidak ada mengarang di sini. Oke, mari kita mulai pindah ke bagian dalamnya. Dia tidak ada perubahan lain yang paling mencolok, paling ada di satu tempat, yaitu di electric seat. Sekarang untuk yang mesin unit tipe hybrid, dia udah dilengkapi dengan electric seat ya. Dia udah dilengkapi dengan electric seat. Lalu tadi ada shift by wire juga. Serta yang paling mencolok sih kalau kita lihat di belakang, kalau untuk model yang lama,
Dia walaupun tidak diinjek rem, dia model Mika untuk remnya dia berwarna merah. Kalau untuk model Mika yang sekarang, dia menggunakan tipe yang clear ya. Dia menggunakan tipe yang clear. Oke, kebanyakan dari perubahannya sih itu aja. Jadi kalau misalnya kalian ada mau perbandingan yang lain, bisa langsung hubungin Azmi atau bisa langsung chat di kolom komentar. Jangan ragu untuk ngechat, karena kalau misalnya kalian udah SPK atau booking di tempat lain, jangan ragu buat tanya ke Azmi, karena kita banyak banget promo-promo menariknya. Terutama untuk Xforce Hybrid ini sudah keluar untuk promo bunga 0% sampai dengan 2 tahunnya. Menarik kan? Unit baru keluar, udah keluar promo bunga 0% sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, jadi jangan takut, jangan malu. Chat aja langsung di 0895 6133 63368. Langsung chat ke Azmi. Jangan dulu SPK di tempat lain sebelum tanya Azmi. Baik, sampai sini saja untuk video kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik, promo-promo menarik, serta komparasi-komparasi dari unit Mitsubishi. Sampai jumpa bertemu lagi di video selanjutnya. See you tomorrow.